mungkin sepengetahuannya dia, jadi dia tanpa bank sama sekali. Jadi bank syariah tuh masih bisa dibilang tetap namanya riba tuh ada di bank syariah. Bahkan kalau orang sini saya ada beberapa orang saya juga sempat ngomong, dia bilang bahkan bank syariah tuh malah lebih mencekik daripada bank konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ekonomi syariah cocok nggak untuk seorang pengusaha? Cocok sekali. Kalau Kenapa bukan cocok? Pengusaha muslimnya sih, tapi semua pengusaha yang ada. Kenapa cocok? Kalau jujur saya pribadi sebetulnya belum mendalami ekonomi syariah seutuhnya. Jadi memang sekarang apalagi di Lombok ini memang ada beberapa ada masyarakat. Saya kebetulan saya juga jadi anggota di masyarakat ekonomi syariah. Jadi saya kebetulan pengurus juga di MES itu yang diketuai oleh Dr. Mul juga. Itu luar biasa. Beliau adalah rektor dari sekolah Islam juga yang ada di sini. Jadi memang saya belajar syariah nih apalagi belum mengenai riba nih, apa udah? Ya. Bisa mengenai riba apa enggak? Boleh. Silakan bahas. Bisa mengenai masalah riba. Jadi emang masalah riba nih apalagi khususnya di NTB ada beberapa organisasi tentang menanggulangi riba tuh. Ada masyarakat tanpa riba, ada pagari dan ada sebagainya macam-macam, tapi saya tidak hafal nama-namanya. Nama-nama komunitasnya. Tapi yang saya rata-rata memang kalau di komunitas yang ada di NTB itu dia mengenal riba itu secara mungkin sepengetahuannya dia. Jadi dia tanpa bank sama sekali. Jadi bank syariah tuh masih bisa dibilang tetap namanya riba tuh ada di bank syariah. Bahkan kalau orang sini saya ada beberapa orang saya juga sempat ngomong, dia bilang bahkan bank syariah itu malah lebih mencekik daripada bank konvensional. Kan tadi Bang Riki bilang bank syariah ini sangat cocok dengan pengusaha. Iya. Kalau pengusaha yang biasa kita kenal, mereka kan dengan bank konvensional itu minjem uang, kemudian mereka kembangkan usahanya. Nah, tapi Bang Riki bilang ekonomi syariah ini atau perbankan syariah ini cocok juga dengan pengusaha. Nah, itu alasannya kenapa? Dari sisi pengusaha itu kalau apa? Menurut saya pribadi gini. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau saya baca sistem syariah bank syariah yang benar itu memang sebetulnya bagus. Tapi menurut saya pribadi dan yang saya udah terapin beberapa memang bank syariah di Indonesia tidak semuanya pure syariah. Menurut saya nih, kenapa saya bilang kayak gitu? Jadi dari segi pinjaman sebetulnya kalau bisa kita melihat di Arab Saudi atau di negara-negara Islam, memang bank syariah itu memang sistem bagi hasil pure bagi hasil. Tapi kalau yang di sini memang masih tetap berdasarkan bagi hasilnya udah dipatok berapa persen kayak gitu. Jadi mulanya udah dipatok, bukan dari laba. Kalau misalnya contoh misalnya pas gempa atau enggak pas lagi COVID gitu, pas turun itu kalau kita usahanya enggak ada untung, tetap dia bank syariah tetap maksudnya tetap kenain, tapi memang dipotong tapi tetap ada, walaupun kita rugi dia tetap maksudnya mengambil keuntungan gitu. Itu yang saya baca. Jadi memang makanya jadi masyarakat itu juga masih menilai gitu. Oh, ini syariahnya di mana? Kadang saya pun masih belum total 100% bisa yakin bahwa bank syariah ini benar-benar syariah apa enggak. Jadi memang kadang kita harus kita anuin sama mungkin ustadz atau siapa, baru banknya juga baru debat, baru menang, baru dia itu baru satu. Tapi enggak semua gitu. Itu gitu. yang dialami memang di NTB itu kayak gitu. Nah, jadi saran Bang Riki, kalau dari sistemnya sendiri, ketika bank syariah ini sesuai menjalankan syariah, itu bagus. Ya. Tapi ternyata bank syariah saat ini belum bisa menjalankan 100% ya. apa yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, ini
bisa jadi masukan untuk para pendakwah syariah. Ternyata yang disampaikan oleh Bang Riki tadi masih banyak perbankan syariah yang belum menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Jadi ada beberapa akad-akadnya yang belum dijalankan. Ya, nanti jadi Abi juga nanti Abi Duyono juga bisa. Jadi kalau menurut saya gini, saran memang kadang ada beberapa yang bisa ada akses ke mungkin ke Abi atau ke siapa yang udah pakar syariah itu mungkin bisa ditengahi dan banknya juga pasti ngalah karena emang mereka juga pemahamannya mungkin karena pegawai belum 100%. Nah, mungkin kalau menurut saya kalau bisa nih dibuatin komunitas apa ya, jadi wadah mungkin berbasis aplikasi atau apa. Jadi kalau ada komplain tentang bank syariah yang jelek, jadi mungkin langsung nyampe ke pakar syariah. Jadi langsung bisa ditengahi. Siapapun enggak mengenal Ustadz Wiono atau Ustadz siapa, dia tidak mengenal itu, tapi siapapun bisa. Jadi emang bank syariah bisa berkembang, pengusaha pun juga trustnya ke bank syariah itu ada. Bahwa bank syariah itu betul-betul membantu pengusaha untuk sama-sama berkembang. Kalau menurut saya itu. Bang Riki saat ini masih adakah menggunakan perbankan konvensional untuk saat ini? Kalau saya jujur kalau pinjaman udah di syariah semua untuk pinjaman. Tapi kebetulan saya bisnisnya di handphone dan memang rata-rata supplier masih menggunakan bank konven, ya saya sebut namanya bank BCA lah bisa dibilang. Jadi saat ini kalau untuk perputaran dana itu masih di BCA. Cuman memang kalau dari segi bunga, memang saya tidak lihat masalah bunga walaupun saya bilang kalau bisa, makanya nanti kalau saya bisa bilang itu bisa tanpa bunga pun lebih baik. Maksudnya misalnya gini, kalau saya bilang sama bank BCA-nya, misalnya bank konvennya, saya bilang, oh saya mau nabung di sini atau saya putar uang di sini, uang saya di sini. Tapi saya bilang saya tidak mau ada sistem. Biasa kena bunga mungkin 3% atau 4%. Bunganya nggak usah ada. Bunganya gitu. nggak usah ada. Mungkin gitu. Itu bisa, tapi karena mobilitasnya mungkin masih di sana. Mungkin kalau sekarang udah ada. Alasan utamanya karena fasilitas yang ada di handphone. Maksudnya M-Banking? Bukan M-Banking. Oh, bukan. Masalahnya semua supplier masih menggunakan bank itu. Oh, nah ini juga mungkin nanti Bang Rio akan sampaikan ke Ustadz AMDK agar Ustadz AMDK juga mungkin bisa memberikan jawabannya. Ya, dan maksudnya kayak gini, ini saran kalau memang untuk supaya bank syariah juga harus punya solusi untuk ini. Kenapa saya bilang? Karena pengusaha untuk handphone sendiri itu bukan sedikit yang muslim, banyak sekali. Betul. Nah, kalau mungkin bisa ada bank syariah, maksudnya bank syariah mungkin bisa dia kerjasama dengan semua bank, bukan bank konvensional, semua bank itu dengan transfernya mungkin lebih diturunkan. Misalnya kalau misalnya contoh, saya sehari bisa transfer bisa 10 kali. Kalau satu kali transfer 6.500, itu kan berarti 65.000. Kalau di bisnis kan semua 1.000 ya dihitung gitu. Jadi itu adalah sebuah cost. Nah, kalau bisa mungkin diturunin mungkin jadi 50% atau sekarang ada namanya baru pakai namanya flip. Flip itu cuma 2.500 per transaksi semua bank. Mungkin itu lebih menjangkau. Jadi pengusaha syariah juga bisa lebih lebih berkah semuanya gitu. Maksudnya kayak ini masukan untuk perbankan syariah, mungkin biaya transfer tadi bisa diturunkan. Ini salah satu yang diminta oleh Bang Riki tadi. Karena tadi kan kalau sekali 6.500 ya katanya ya. Karena kata beliau, alasan beliau yaitu kalau pengusaha itu setiap dana yang keluar itu semua dihitung. Dan lagi satu mungkin kalau kebetulan saya bisnisnya di handphone, jadi kan kalau fasilitas kredit itu sekarang yang merajalela misalnya home credit, kredit plus, FIF, dan itu belum ada yang syariah untuk menjangkau handphone. Mungkin dari sini, mungkin nanti dari Abi Duyono juga mungkin ada bank syariah atau finance syariah yang bisa menyasar untuk kredit elektronik dan handphone untuk supaya bisa pengusaha handphone tuh bisa kredit tanpa riba, tanpa bunga, tanpa riba gitu. Dan sistemnya pure syariah. Jadi kadang maksudnya gini, pure syariah itu dalam arti kadang baru kita misalnya harga barang 1 juta. Kita udah nyicil, misalnya kita bayar sampai 5 kali, sisa misalnya 20 kali. Nah, kita mau enggak bisa, misalnya enggak lanjut store nih, enggak bisa store. Tapi kalau kita pas mau lunasin itu harganya tetap 1 juta.
Nah itu mungkin diberi solusi bahwa kalau misalnya kalau kita nggak bisa bayar, mungkin solusinya tetap ada jalan tengah, lebih ke kalau syariah kan memang win-win solution gitu. Mungkin seperti itu Bang Riki, semoga semua yang diharapkan Bang Riki bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Rio hanya bisa mendoakan semoga Bang Riki sebagai pengusaha tidak menggunakan lagi perbankan konvensional, yang mana perbankan konvensional ini telah dihukumi ribawi. Jadi seharusnya seperti Bang Riki sampaikan tadi, ketika kita sudah yakin, seharusnya kita juga yakin dengan ayat Al-Quran bahwasannya riba itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah sudah sangat jelas, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasanya riba telah dilarang tapi kita masih menggunakan perbankan konvensional ataupun masih tetap memakan riba, karena tanpa sadar ketika kita membuka tabungan di bank konvensional, kita telah membantu perbankan konvensional untuk terus mengembangkan riba di sana. Ini melanggar surat Al-Maidah ayat 2. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan maksiat dan dosa. Semoga ini Bang Rio hanya bisa menasihati seperti itu. Semoga Bang Riki dengan nasihat Bang Rio ini bisa, ya alhamdulillah kalau bisa berubah. Ini harapan Bang Rio agar insya Allah. Bukan saya sih, tapi seluruh masyarakat. Karena Bang Rio ngobrol saya Bang Riki, makanya Bang Rio sampaikan ke Bang Riki nih. Harapannya kepada seluruh pengusaha, terutama pengusaha muslim. Orang kafir saja bisa menggunakan syariat Islam. Dan semoga dakwahnya bisa lebih lebih seluruh masyarakat bisa melihat dari posisi netral. Maksudnya netral dalam arti gini. Kadang kita pengusaha muslim itu banyak yang mau hijrah ke tanpa riba atau apa. Tapi memang dukungan sekitar yang kurang. Maksudnya dukungan sekitar dalam arti gini. Harusnya kita orang muslim belanjanya di tempat muslim. Itu masih banyak sekali yang PR kita sebetulnya untuk itu. Tapi memang kita harus dimulai dari sekarang. Dimulai dari diri kita sendiri, baru kita ke orang lain. Cuman kalau saya tadi yang masalah bank masalah tabungan, saya kenapa belum karena memang ada problem belum ketemu solusinya. Belum solusi. Kalau misalnya nanti kalau bank syariah mungkin dari teknologi, dari internet banking dan lain lebih memudahkan, kenapa saya atau tidak usah lebih mudah, mungkin sama itu pasti saya pindah. Itu karena bukan saya bilang tidak yakin, tidak yakin ke bank lain, tapi memang teknologinya belum sampai ke sana gitu. Nah, ini berarti PR-nya Bank Syariah. PR-nya Bank Syariah. Baik. Mungkin seperti itu Sobat MDK, terima kasih banyak nih Bang Riki yang sudah menyempatkan waktunya. Dan terakhir, kalau Bank Syariah bisa seperti itu, saya langsung pindah. Wah, melalui video ini. Tuh. Saya nanti Oke, seperti itu Sobat MDK, terima kasih banyak Bang Riki atas waktunya telah menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan Bang Rio. Semoga apa yang diharapkan tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan usahanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Sobat AMDK semoga bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang kita perbincangkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Masya Allah, Nanda Riki tadi sudah begitu semangat dia ya, Masya Allah. Ini semangat beliau ini yang patut kita beri apresiasi. Ya, jadi teruskan itu semangat antum ya, Nanda Riki, yang ingin mencari bank syariah yang sesuai dengan syariah. Ya, dan saat ini sudah ada di NTB ya, yaitu NTB Syariah tuh bisa antum berkolaborasi. Iya, jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Ya, jadi tetap semangat. Kalau misalnya tadi masih ada yang belum sesuai atau apa, wajar ya. Antum lagi semangat dan Abi sudah sampaikan untuk Riki terus belajar. Nah, jangan lupa nanti baca bukunya. Ya, baca bukunya. Jadi dari situ nanti bisa komunikasi. Nanti ajak mes gitu ya, ajak semua supplier antum agar menutup semua rekeningnya yang ada di tempat riba. Ya, kita beralih yuk, ajak semua teman-teman antum. Ya, antum kan sudah punya komunitas tuh di mes ya, ajaklah. Ya, kumpul-kumpul, bahas ini
Ya, jangan sampai sekarang sudah ada KNEKS gitu, Komite Nasional ya Ekonomi Keuangan Syariah. Ini juga yang jadi komandan atau ketuanya itu Bapak Presiden, ketua hariannya Bapak Wakil Presiden loh. Ya, jadi kesempatan antum nih ya, pengusaha muda yang terus ingin menggalakkan transaksinya sesuai syariah. Dan Abi sarankan jangan lagi lihat rupiah ya. Iya, antum aja harta waris 3M diwakafkan. Nah, ini coba kita wakafkan juga biaya-biaya itu ya. Jangan sampai antum kembali lagi ke tempat riba. Ya, ini Abi sarankan ini karena nggak tahu deh. 1 detik ke depan kita nggak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat? Itu hati-hati ya. Karena mati itu pasti, tapi kapan itu terjadi kita tidak ada yang tahu. Likulli ummati aja. Baik ya. Nah, tadi habis sudah dengerin nih perbincangan Ananda Rio dan Ananda Riki Hartono Putra ya, Masya Allah ya. Nah, cuman ada catatan nih, tadi memang pingin Abi ya untuk nyampein, ada catatannya pada beberapa percakapan. Yang pertama tentang layanan sudah, itu yang kedua tentang pemahaman, ketiga keinginan Ananda Riki ada nggak tempat masyarakat untuk menyampaikan keluhannya bila ada yang tidak bertentangan atau ada yang bertentangan dengan syariahnya. Baik ya. Pertama, Ananda Riki, Masya Allah apa yang disampaikan, Masya Allah antum yakin benar ya dengan syariat ini. Sampai-sampai habis nonton film aja langsung berani mewakafkan ya untuk tadi membangun atau membuka rumah tahfiz Quran. Ini luar biasa. Namun sayang, ketika cuman hanya layanan yang punya biaya 6.500 tadi yang sehari cuma 10 kali 65.000 cuma Anda kok tega-teganya masih menempatkan uangnya di tempat riba. Ini loh, ini betul-betul riba itu rayuan iblis berujung azab. Hati-hati Nanda, ketika Anda sudah yakin dengan syariat ya, jangan ragu lagi, jangan ragu lagi. Jadi semua yang diinginkan oleh Nanda, Masya Allah, benar gitu, semua di Bank Syariah bisa dilakukan kok. Cuman ini belum ketemu aja nanti ya. Dan itu bisa. Jadi jangan alasannya rupiah. Tolong jangan alasannya rupiah. Apapun. Dan justru saat ini Bank NTB Syariah yang tempat antum saat ini ada, yang ingin semua transaksi kaum muslimin itu di antara kaum muslimin, harusnya Nanda Riki berbanknya itu sudah ada NTB Syariah. Antum kan CEO-nya NTB Mall. Kan sama-sama NTB. Iya enggak? Iya, jadi NTB itu nikmatnya takwa. Berkahnya kalau mall tuh Masya Allah. Jadi nikmatnya takwa, berkahnya Masya Allah ya. Tapi kalau NTB Syariah, NTBS nikmatnya takwa, berkahnya surga. Nah, mulai hari ini ya. Jadi sudah bilang tuh ya, satu-satunya saat ini Bank Syariah yang bisa ngikuti apa yang sudah dilakukan oleh Bank Syariah yang pada waktu itu Abi bekerja ya, di mana Bank Syariah ya yang benci neraka idamkan surga, yang di mana ketika kita investasi, kita sebagai masyarakat yang punya dana menginvest atau menyimpan di Bank Syariah ya, itu dengan akad mudharabah, di sana sudah ada pernyataan siap rugi bagi pemilik dana atau investornya atau masyarakatnya. Masya Allah. Dan ini syariat. Nah, jadi kalau kita mau untung harus siap rugi. Al-khuruj bid-daman. Nah, jadi sudah ada di tempat antum ini saat ini. Jadi gak ada alasan lagi nih, ya. Baik itu ya. Jadi jangan pikir lagi rupiah kalau mau ke syariah. Jadi nanti untuk yang rupiahnya bisa konsultasi, bisa negosiasi dong sama dirutnya. Iya, sama direksinya atau sama orang NTB Syariahnya. Iya, kalau antum jadi nasabah di sana ya. Jadi kasih tahu nih supplier-suppliernya yang masih berbank ribawi, semua harus tutup, buka di Bank Syariah. Jadi kalau antar banknya itu syariah sama syariah malah bisa gratis.
Nah, kita sama-sama mendukung bank syariah harusnya, ya. Itu yang pertama ya. Jadi jangan lagi ragu untuk ke bank syariah. Apalagi saat ini bank syariah sudah bisa menjalankan syariahnya dengan benar. Terus yang kedua tadi ada subhat, Nanda Riki mengatakan murabaha, mudarobah. Murabaha dengan mudarobah itu berbeda. Ya. Yang pada saat kondisi rugi tidak bayar itu malah ditanggung, itu akadnya mudarobah. Sementara tadi bilangnya murabaha. Tolong kalau ke bank syariah jangan lagi minjem uang, ya, karena itu tadi bilangnya masih pinjaman. Nah, bank juga, bank itu aman semua, ya. Bank itu tidak ada yang haram, tidak ada yang halal. Bank itu kan benda mati. Cuman yang haram itu dilihat dari transaksi, kegiatan, dan akad. Nah, bank konvensional itu sudah dihukumin oleh seluruh ulama dunia usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Iya, jadi usahanya, transaksinya, kegiatannya, akadnya melanggar syariat. Transaksinya riba, kegiatannya banyak buka aurat, jalan bareng-bareng ya. Laki-laki perempuan salaman, saat ini ada pandemi nggak salaman lagi ya. Terus apa? Sudah tuh akadnya, akad utang tapi ada syaratnya di awal tambahan. Sudah tuh kalau terlambat ada denda, ini riba lagi gitu loh. Nah ya, jadi semuanya melanggar. Makanya wajar kalau DSN MUI telah memfatwakan dengan nomor fatwa DSN-nya nomor 20 tahun 2001, yaitu usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas tegas. Nah itu ya, itu untuk bank. Jadi jangan ragu lagi. Maka sekarang siap harusnya hijrah ke bank syariah. Tinggalkan bank ribawi ya. Jangan sebut nama bank-banknya, tapi kalau untuk mengajak NTB syariah gitu, bank syariah Indonesia, sama semuanya harus mengarah daerah sama nasional. Baik ya. Nah, untuk murabaha mudarobah, murabaha itu jual beli yang mana barangnya ada, bayarnya boleh kontan, boleh tunda, boleh nyicil. Dan itu penjual harus memberi informasi harga beli, keuntungan. Itulah nama harga jual. Itu bukan pinjaman. Nah, itu tetap dibayar walaupun kita rugi, karena kita nyicil itu jadi berhutang, sisanya itu jadi hutang kita dan harus lunas. Nah, itu kalau akadnya murabah. Tapi kalau mudarobah ini akad kerjasama. Kalau untung dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Kalau rugi dibagi sesuai porsi modal yang ditempatkan. Nah, itu kalau kita untung berbagi sesuai nisbah, kalau rugi ditanggung sama yang punya modal. Jadi kalau akadnya mudarobah, Nanda Riki itu berakad mudarobah dengan bank syariah, artinya bank syariah sudah percaya 100% sama Nanda Riki. Itu artinya kalau Nanda Riki rugi itu yang nanggung bank syariah. Kalau akadnya mudarobah, berapa yang rugi di situ? Iya, kalau ruginya betul rugi posisi tentang dalam transaksi kerugian, bukan dalam kelalaian, ya, bukan karena tidak amanah dalam akad tersebut. Tapi kalau murabaha, walaupun Nanda Riki rugi harus bayar karena itu jadi hutang loh, ditagih sampai akhirat. Makanya bedain. Ya, mana murabah, mana mudarobah, gitu ya, jelas ya. Jadi kalau akadnya murabah tetap bayar. Jangan dapat informasi ini banknya tidak syariah terus nggak mau bayar pokok aja, ajib, antum ditagih nanti sampai akhirat. Nah itu banyak yang sering muncul di tengah umat ya, salah menyampaikan. Apapun kondisi bank syariah saat ini, kita sebagai seorang muslim pilihnya bank syariah. Nah itu tadi Nanda Riki minta gitu kan, ada nggak tempat kalau ada keluhan tentang syariah, bukan tentang rupiah ya. Kalau ternyata bank syariah tidak bisa menjalankan sesuai syariah, sesuai pemahaman masyarakat, itu ada loh di pasal 56 Undang-Undang 21 tahun 2008. Jadi kalau ada yang menghalangi
Nanda Riki kepingin sesuai syariah yang dipahami, dihalangin, tidak mau diajak diskusi, laporkan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bisa lapor di situ dulu pada pimpinannya, pada DPS-nya. Kalau enggak nanti lapor ya. Ada sudah satu komunitas, kalau di sana kan banyak komunitas yang anti riba tadi yang sudah disebutkan ya. Ada MTER, ada Fagari, itu Masya Allah komunitas-komunitas yang menjelaskan tentang riba di masyarakat dan memberikan solusi. Tapi kalau misalnya kepingin berdialog, berdiskusi dengan perbankan syariah, ada komunitasnya lagi nih. Apa itu? Komunitas masyarakat pencinta bank syariah. Nah di NTB itu ada ketua DPW-nya itu Mas Dedi itu di sana. Jadi bisa hubungin beliau nanti ya, kalau misalnya apa yang diinginkan atau enggak, ikutin selalu obrolan santai di Ahad sore jam 16 sampai jam 17. Itu kan ada DSN juga hadir kadang di sana, kayak praktisi bank syariahnya tuh, dirutnya NTB Syariah hadir, direktur bisnisnya sering hadir gitu ya. Bisa dialog di sana. Kita juga ada punya ustadznya yang selalu membina kita, pembina dan pengawas dari komunitas masyarakat pencinta bangsa ini, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Nah beliau bisa memberikan pencerahan-pencerahan dan bisa dialog dengan DSN MUI-nya, bisa dialog dengan praktisinya, baik di dirutnya maupun direksi yang lain ya. Mudah-mudahan pekan depan kalau nggak salah saya dengar itu nanti juga dari Bank Syariah, direksi dari Bank Syariah Indonesia juga akan hadir juga, dan kita berharap para direksi Bank Syariah bisa hadir tuh di situ, dialog ya. Ada, jadi jangan ragu di sini, masyarakat pencinta ini bukan asal iya saja, jadi bisa juga mengkritik untuk membangun, bukan ingin menghakimi. Karena kami mengajak masyarakat harus memilihnya Bank Syariah. Yuk kita cintai Bank Syariah apapun kondisi mereka saat ini. Jadi praktisi Bank Syariah nggak usah alergi dengan komunitas ini kalau dikritik, kalau disampaikan. Karena sampai penyampaian itu hanya untuk memberikan. Kita bareng-bareng agar ini menjadi wasilah mudah untuk dipertemukan Allah di jannah. Karena orang cinta itu dia tidak hanya iya saja, tapi mengingatkan. Ya, orang cinta itu cinta karena Allah. Ya, karena dia menjalankan ketakwaannya kepada Allah. Benci juga karena Allah, karena dia bermaksiat kepada Allah. Nah itu namanya orang cinta ya. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Itu sayangnya kita. Dan Alhamdulillah hari ini Bank Syariah sudah mau bisa diajak berdiskusi, bisa diajak berdialog. Dan Masya Allah kalau mau juga ikut DSN MUI itu membuka juga live streaming ya, hari Rabu malam dan Jumat pagi kalau mau ikut di sana. Itu Pak Azhar tuh sebagai direktur ya, direkturnya di sana mengajak masyarakat yang mau berdiskusi. Di situ juga Pak Kiai Hasanuddin hadir ya, banyak para kiai hadir di sana yang dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, agar masyarakat ini terbuka, tidak mendengarnya setengah-setengah ya. Jadi kita bisa komprehensif di sana. Intinya kita sebagai seorang muslim tidak ada pilihan lain kecuali Bank Syariah. Maka bagi, tadi sudah berani ya, jangan ragu lagi ya. Ayo ya semua. Jadi tolong jangan ada kata pinjaman lagi ke Bank Syariah. Kalau antum sekalian pinjam ke Bank Syariah nggak dapat apa-apa. Itu kan akad sosial, akad terbaru ya. Di kita sebagai pengusaha jangan hutang kalau ingin kembangkan usaha. Bisa dengan akad musyarakah atau mudharabah. Ini bukan hutang. Ya. Jadi kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi. Untung dibagi sesuai nisbah, rugi dibagi sesuai porsi modal. Dan itu disampaikan di awal. Disampaikan di awal. Bukan nilai absolutnya. Ya, mungkin itu ya Nanda Riki dan Nanda Rio. Mudah-mudahan juga kepada sahabat AMDK Al-Jambi ini bisa memberikan pencerahan apapun kondisi yang saat ini antum merasakan di tengah umat ketika berhubungan dengan Bank Syariah. Kalau ada kebaikan itu memang betul datang dari Allah. Kalau ada masih yang belum sempurna, itu ujian kesabaran antum. Antum bisa sampaikan kepada petugas, kepada pimpinannya, kepada DPS-nya, atau bisa langsung chat ya di channel ini
Nah, jadi nanti bisa tim AMDK Al-Jambi akan mengkonfirmasi kepada Ana, atau juga nanti bisa disampaikan pada saat obras ya di Ahad sore bersama guru-guru kita, para praktisi ya, para narasumber yang mungkin didampingin selalu guru kami, yaitu Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, yang akan meluruskan sesuai dengan ilmu yang dikuasainya. Masya Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.